Halo semuanya, hari ini kita akan membahas fenomena besar yang sedang terjadi di dunia kita, bagaimana teknologi digital telah mengubah wajah kerahasiaan selamanya. Dahulu, rahasia adalah sesuatu yang bisa dikunci rapat, namun sekarang kita berada di ambang akhir dari kerahasiaan. Selama ribuan tahun, manusia menyimpan rahasia dalam bentuk fisik, dokumen di istana, atau surat yang dibawa oleh utusan khusus. Namun, di abad ke-21, hampir seluruh aktivitas kita telah berpindah ke dunia digital. Email menggantikan surat, dan server menggantikan arsip kertas. Meski ini membuat segalanya lebih efisien, hal ini juga menghadirkan resiko baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Internet telah meruntuhkan sistem penyaringan informasi lama. Jika dulu informasi dikendalikan oleh surat kabar atau televisi, kini siapapun yang memiliki smartphone bisa menjadi penyebar informasi kepada jutaan orang secara instan. Tidak ada lagi batas negara ataupun waktu, informasi bisa berpindah antar benua dalam hitungan detik. Hal tersebut tentunya memiliki dampak yang sangat besar bagi organisasi raksasa, seperti pemerintah, militer, dan perusahaan multinasional. Mereka kini mulai kehilangan kemampuan untuk mengendalikan informasi sensitif mereka. Rahasia yang dulunya hanya diketahui segelintir orang, kini sangat rentan bocor ke masyarakat luas. Dalam dunia modern, data bukanlah sekedar angka, melainkan aset yang sangat berharga. Informasi dapat menentukan kemenangan perang, memengaruhi harga saham, hingga mengubah hubungan antar negara. Organisasi menyimpan strategi militer, laporan intelijen, hingga percakapan internal di sistem komputer. Namun, kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar sempurna dari resiko pencurian atau kebocoran. Dahulu, kebocoran mungkin hanya berupa satu dokumen fisik. Sekarang, skalanya berubah drastis secara digital. Seseorang bisa menyalin jutaan dokumen hanya dalam media kecil seperti flash drive dan mengunggahnya ke internet untuk diakses seluruh dunia. Inilah yang melatar belakangi munculnya fenomena seperti Wikileaks yang mampu merilis ratusan ribu dokumen sekaligus. Wikileaks menjadi simbol matinya filter editorial tradisional. Metode baru merilis ratusan ribu dokumen rahasia secara bersamaan dan langsung kepada publik. Dengan bypass gatekeeper, yang menghilangkan peran media tradisional yang dulunya berfungsi sebagai penyaring atau sensor informasi negara. Peringatan global yang telah dilakukan untuk menyadarkan pemerintah di seluruh dunia bahwa anonimitas digital dan kriptografi adalah senjata baru yang melumpuhkan konsep kerahasiaan lama. Tentunya, fenomena ini memicu perdebatan global. Di satu sisi, banyak yang berpendapat masyarakat berhak tahu apa yang dilakukan pemerintah atas nama mereka. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kerahasiaan tetap diperlukan demi keamanan nasional dan keselamatan individu. Pertanyaannya sekarang, di mana batas antara hak publik dan kebutuhan akan rahasia negara? Sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa konsep rahasia tidak lagi sesederhana dulu. Di dunia di mana satu file digital dapat digandakan tanpa batas dan disebarkan dalam sekejap. Teknologi telah mengubah keseimbangan kekuasaan informasi. Kita sekarang hidup di era di mana transparansi digital menjadi tantangan sekaligus kenyataan baru bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Rizka Damayanti, anggota pada kelompok 1, akan membahas mengenai tokoh yang membahas mengenai awal revolusi kebocoran informasi digital, yaitu Wikileaks dan Julian Assange, di mana pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai kemunculan sebuah organisasi dan sosok yang mengubah cara dunia memandang informasi, keamanan digital, dan kebebasan pers. Selanjutnya kita akan membahas siapa tokoh dan organisasi di balik revolusi. Nah, yang pertama kita akan membahas siapa Julian Assange. Assange merupakan
tokoh yang sejak muda tertarik dengan komputer dan keamanan informasi. Ia yakin bahwa informasi bisa mengubah masyarakat. Kemudian ia juga menilai bahwa info soal penyalahgunaan kekuasaan harus bisa diakses oleh publik. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu WikiLeaks. Nah, WikiLeaks itu merupakan wadah kirim dokumen secara rahasia dan anonim di mana organisasi tersebut melindungi pelapor yang takut dipecat atau diancam, dan timnya memverifikasi keaslian sebuah informasi sebelum mempublikasi. Nah, WikiLeaks ini sangat terkenal dengan anonimitas dan kemampuannya untuk melakukan verifikasi keaslian data, di mana pada sebuah organisasi ini sistem anonimitas dan verifikasi merupakan sistem utama yang digunakan oleh organisasi ini. Nah, model kerja seperti ini pada masa tersebut merupakan model-model yang sangat baru pada masanya. Nah, pada saat itu jika dilihat bahwa WikiLeaks ini menjadi sebuah pendekatan baru di mana dokumen-dokumen yang dipublikasikan oleh WikiLeaks adalah dokumen asli yang secara langsung tanpa editing dan publik dapat membaca sendiri, sehingga publik menilai organisasi ini mempublikasikan sebuah dokumen yang dinilai lebih transparan. Nah, jika dibandingkan dengan media tradisional, pada media tradisional ini narasumber memberikan dokumen ke wartawan, lalu wartawan menulis berita, dan hanya sebagian informasi yang dipublikasikan, karena pada media tradisional ini harus melewati penyuntingan atau pertimbangan redaksi. Dengan adanya kejadian ini, terdapat benturan yaitu antara transparansi dan keamanan nasional, di mana pada saat ini terjadi pro dan kontra. Tentunya ada publik yang mendukung bahwa dengan adanya pemerintahan terbuka seperti ini sangat sulit untuk menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang, sehingga publik berhak tahu dan dapat meningkatkan akuntabilitas dari sisi pemerintahan. Nah, ada juga yang menentang bahwa tidak semua informasi boleh dibuka. Kemudian adanya kebocoran informasi seperti identitas dan strategi militer dan data diplomatik yang tentunya dapat membahayakan keselamatan dan hubungan antar negara. Tentunya dengan Julian Assange yang mendirikan WikiLeaks memberikan dampak yang cukup baik untuk dunia, yaitu ada beberapa dampaknya. Yang pertama, mengubah jurnalisme, kemudian kendali juga bergeser. Julian Assange tentunya mendirikan organisasi WikiLeaks untuk menyediakan sarana yang aman dalam mengirim dokumen rahasia secara anonim. Nah, ada beberapa dampak yang dihasilkan dengan Julian Assange yang mendirikan WikiLeaks ini. Yang pertama, mengubah jurnalisme. Kemudian yang kedua, kendali bergeser dari informasi yang bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk mengendalikannya. Kemudian yang ketiga, simbol yang kontroversial, di mana Assange ini menjadi simbol perubahan di mana informasi menjadi lebih terbuka, dan tentunya ini akan menjadi ancaman stabilitas bagi pengkritik. Baik, perkenalkan, nama saya Naomi Novitaria CM Siregar. Saya akan mempresentasikan chapter 1 mengenai dampak WikiLeaks yang mengubah tatanan dunia. Bagaimana suatu kebocoran digital dapat merombak politik, keamanan, dan media. Pergeseran keseimbangan kekuasaan informasi. Dulu, pemerintah mengendalikan penuh informasi. Kebocoran data terbatas pada hambatan fisik seperti arsip berkas atau brankas. Kini, setelah era kebocoran WikiLeaks, informasi dikuasai oleh publik, file digital dapat disalin dan diperbanyak tanpa batas, ratusan ribu dokumen tersebar global dalam hitungan menit melalui internet. Era digital ini menghapus monopoli informasi pemerintah, kerahasiaan menjadi jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Ilusinya dalam pertahanan, yaitu adanya ancaman insider threat. Fokus keamanan bukan lagi sekedar serangan peretas atau hacker dari luar jaringan, namun adanya insider threat atau bahaya yang berasal dari pegawai sah dengan hak akses resmi di dalam sistem itu sendiri. Satu individu
dapat mengakses dan menyalin ribuan dokumen tanpa merusak pertahanan eksternal. Apa solusi yang bisa diberikan? Yaitu dengan mengendalikan akses internal menggunakan prinsip less privilege, yaitu hanya memberikan hak akses seminimal mungkin. Pengguna hanya dapat membuka data yang spesifik untuk tugasnya. Yang kedua, bisa dilakukan melalui audit log otomatis, yaitu merekam jejak digital secara absolut. Sistem dapat memantau dan mencatat siapa yang mengakses, kapan, dan tindakan apa yang dilakukan terhadap suatu dokumen. Lapisan ekstra juga dapat dilakukan dengan membuat kata sandi yang kini wajib digabung dengan autentikasi ganda dan enkripsi data. Letaknya kepercayaan diplomatik global akibat kebocoran Wikileaks, ruang tertutup terbuka paksa, diskusi yang harusnya tertutup dan negosiasi yang jujur tanpa tekanan publik tiba-tiba dipublikasikan. Rahasia menjadi terekspos, strategi negara dan penilaian pribadi terhadap pemimpin asing diketahui dunia. Dampak secara langsungnya, krisis kepercayaan dan ketegangan hubungan internasional antar negara. Kebocoran Wikileaks juga melahirkan data jurnalisme. Dulu alur tradisional yang dipunyai oleh jurnalisme adalah mengandalkan narasumber tunggal, konferensi pers, atau investigasi lapangan. Setelah kebocoran data, terbitlah data jurnalisme, di mana jurnalis dapat melakukan penambangan data melalui analisis jutaan halaman dokumen digital secara komputasional, kemudian melakukan kolaborasi global, bekerja sama, memfilter, memverifikasi, dan menghubungkan data tersebut untuk menjelaskan makna dari kumpulan data acak kepada masyarakat. Dilema utama setelah terjadinya kebocoran tersebut adalah antara transparansi publik melawan keamanan nasional. Di sisi kiri ada transparansi publik di mana harus meningkatkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat rahasia. Sedangkan di sisi kanan ada keamanan nasional, melindungi proses negosiasi dan diplomasi aktif, menjaga nyawa intelijen dan keselamatan individu. Tantangan baru ini harus diatasi sehingga timbullah realitas baru era digital. Yang pertama, informasi adalah kekuatan baru. Kekuasaan telah bergeser, hak publik untuk tahu kini memiliki kekuatan yang setara dengan kerahasiaan negara. Yang kedua, kerahasiaan berubah permanen. Kemudahan menyalin file digital memastikan bahwa perlindungan informasi menjadi strategi utama institusi, bukan sekedar urusan teknologi informasi. Yang ketiga, keamanan berpusat pada manusia. Teknologi paling canggih tidak akan berfungsi jika tidak disertai kontrol, akses, pelatihan, dan pengelolaan manusia yang tepat. Terima kasih. Bab ini dikembangkan berdasarkan pembahasan buku mengenai perubahan cara kebocoran informasi terjadi dari masa ke masa. Penulis menjelaskan bahwa kebocoran informasi bukanlah fenomena baru, tetapi perkembangan teknologi digital telah mengubah skala kecepatan dan dampaknya secara drastis. Jika dahulu kebocoran informasi hanya melibatkan beberapa lembar dokumen, kini jutaan file digital dapat disalin dan disebarkan ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Penjelasan berikut menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami dalam presentasi dengan tetap mengikuti alur pembahasan buku. Rahasia selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Sejak zaman kerajaan hingga era modern, informasi tertentu sengaja disimpan agar tidak diketahui oleh pihak lain. Rahasia tersebut dapat berupa strategi perang, hasil negosiasi diplomatik, data intelijen, atau rencana bisnis perusahaan. Namun cara menyimpan dan melindungi rahasia terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Jika masa lalu, dokumen penting ditulis di atas kertas dan disimpan di dalam lemari arsip, ruang khusus, atau brankas yang dijaga ketat, untuk memperoleh dokumen tersebut, seseorang harus memiliki akses fisik
ke lokasi penyimpanan. Nah, dalam buku ini menjelaskan bahwa sejarah kebocoran informasi dapat dibagi menjadi dua era, yaitu era dokumen fisik dan era dokumen digital. Perbedaan antara keduanya sangat mempengaruhi cara informasi dicuri, disalin, dan disebarkan kepada masyarakat. Pada era dokumen fisik, sebelum komputer digunakan secara luas, hampir seluruh informasi penting disimpan dalam bentuk dokumen kertas. Surat resmi, laporan pemerintahan, arsip militer, hingga dokumen perusahaan, semuanya dicetak dan disimpan secara fisik. Nah, untuk mencuri dokumen tersebut, seseorang harus memasuki gedung tempat penyimpanan, membuka lemari arsip, atau mengambil dokumen secara langsung. Karena prosesnya sulit dan berisiko tinggi, jumlah dokumen yang dapat dicuri biasanya terbatas. Selain itu, setiap salinan dokumen membutuhkan proses fotokopi atau pencetakan ulang. Akibatnya, penyebaran informasi berlangsung relatif lambat. Informasi yang bocor umumnya hanya diketahui oleh beberapa orang atau diterbitkan melalui surat kabar setelah melalui proses editorial yang cukup panjang. Pada masa itu, pemerintah masih memiliki kemampuan yang cukup besar untuk mengendalikan penyebaran informasi. Perubahan besar akibat komputer. Perkembangan komputer mengubah cara manusia menyimpan informasi. Dokumen yang sebelumnya memenuhi lemari arsip kini dapat disimpan dalam hard disk, server, atau penyimpanan digital lainnya. Server sendiri adalah komputer dengan kapasitas besar yang digunakan untuk menyimpan data dan menyediakan layanan kepada banyak pengguna melalui jaringan. Keuntungan sistem digital sangat besar. Ribuan dokumen dapat disimpan dalam ruang yang kecil. Pencarian dokumen yang membutuhkan waktu berjam-jam kini dengan mudah dilakukan. Namun, kemudahan itu menjadi tantangan baru. Yakni jika seseorang berhasil memperoleh hak akses komputer, maka ia dapat mengakses jauh lebih banyak informasi dibandingkan ketika masih berbentuk fisik. Nah, perubahan ini tuh rawan kebocoran data digital. Lalu kemunculan internet semakin mempercepat perubahan tersebut. Sebelum internet berkembang, dokumen yang berhasil diperoleh tetap harus dikirim secara fisik kepada media atau organisasi lain. Namun kini perubahan proses tersebut menjadi jauh lebih mudah. Artinya lokasi geografis tidak lagi menjadi penghalang dalam penyebaran informasi. Seseorang dapat mengirim dokumen dari satu negara ke penerima di negara lain tanpa harus bertemu secara langsung. Sekali sebuah dokumen dipublikasikan di internet, sangat sulit untuk menghentikan penyebarannya. Dokumen dapat disalin oleh ribuan pengguna, diunggah kembali ke berbagai situs, dan dibagikan melalui media sosial hingga hampir mustahil untuk dihapus. Salah satu perubahan terbesar yang dijelaskan dalam buku adalah skala kebocoran informasi. Pada era dokumen fisik, seseorang mungkin hanya mampu membawa beberapa map berisi dokumen. Sebaliknya, pada era digital, media penyimpanan kecil seperti flash disk, hard disk eksternal maupun menyimpan jutaan halaman dokumen. Mampu menyimpan jutaan halaman dokumen. Artinya, jumlah informasi yang dapat diambil meningkat berkali-kali lipat. Selain jumlahnya yang besar, proses penyalinan data juga berlangsung sangat cepat. Nah, data digital dapat disalin tanpa mengurangi kualitas dokumen asli. Salinan pertama, kedua, hingga ribuan salinan tetap identik dengan aslinya. Karakter yang membedakan data digital dari dokumen fisik.
karakteristik inilah. Nah, namun masyarakat sering menganggap bahwa seluruh kebocoran informasi disebabkan oleh hacker. Hacker sendiri adalah seseorang yang memiliki kemampuan memahami sistem komputer secara mendalam. Namun dalam prakteknya, istilah ini dapat merujuk pada berbagai jenis aktivitas, baik yang legal maupun ilegal. Nah, namun buku ini menunjukkan bahwa banyak kebocoran justru dilakukan oleh orang yang memiliki akses resmi terhadap data. Pegawai pemerintahan, anggota militer, karyawan perusahaan, atau kontraktor seringkali memiliki hak untuk membuka dokumen tersebut. Apabila hak akses tersebut disalahgunakan, maka kebocoran informasi dapat terjadi tanpa perlu meretas sistem keamanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor manusia seringkali menjadi titik terlemah dalam keamanan informasi. Oleh karena itu, keamanan digital tidak hanya bergantung pada perangkat lunak, namun perangkat lunak ataupun perangkat keras, tetapi juga pada integritas, pada tanggung jawab setiap pengguna sistem. Perubahan media massa nih. Pada masa lalu, media massa memiliki peran sebagai penyaring utama informasi. Dokumen yang bocor biasanya diberikan kepada wartawan, kemudian dipilih bagian mana yang layak dipublikasikan. Namun internet mengubah pola tersebut. Kini dokumen dapat dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat melalui berbagai platform digital. Sebaliknya, media seringkali berperan membantu masyarakat memahami isi dokumen yang jumlahnya sangat besar melalui analisis verifikasi dan penjelasan konteks. Perubahan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan peran jurnalisme, tetapi justru mengubah cara kerja para jurnalis. Untuk tantangan baru bagi pemerintah maupun organisasi pada perubahan menuju sistem digital, membuat pemerintah dan organisasi menghadapi tantangan baru. Mereka tidak hanya harus melindungi gedung ataupun arsip fisik, tetapi juga mengamankan jaringan komputer, server, ataupun data digital. Nah, selain itu, organisasi juga harus memastikan bahwa setiap pegawai hanya memiliki akses sesuai dengan tugasnya. Berbagai teknologi keamanan mulai diterapkan seperti enkripsi, autentikasi, backup data, dan monitoring sistem. Oke. Nah, evolusi kebocoran informasi itu masih berlanjut. Penulis menegaskan bahwa perkembangan teknologi akan terus mengubah cara informasi dikelola. Semakin banyak layanan yang menggunakan cloud computing atau komputerisasi awan, yaitu teknologi yang memungkinkan data disimpan dan diakses melalui internet tanpa harus berada di komputer pribadi. Nah, kemudahan ini memberikan manfaat besar bagi para pengguna, tetapi juga menambah tantangan dalam menjaga keamanan data. Organisasi harus terus menyesuaikan sistem keamanannya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan kata lain, evolusi kebocoran informasi tidak berhenti pada kasus Wikileaks, tetapi akan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi digital. Kesimpulan yang didapat pada bab ini menjelaskan bahwa kebocoran informasi telah mengalami evolusi yang sangat besar. Jika di masa lalu kebocoran terbatas pada dokumen fisik, untuk masa sekarang kebocoran bisa disebabkan dengan digital.
Perkembangan komputer dan internet mengubah informasi menjadi data digital yang dapat diperbanyak serta dikirim ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Perubahan tersebut meningkatkan manfaat teknologi sekaligus memperbesar resiko kebocoran informasi. Nah, di buku ini menekankan bahwa keamanan informasi modern tidak hanya bergantung pada perlindungan teknologi, tetapi juga pada pengelolaan akses, integritas pengguna, dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia digital. Nah, kita dapat melihat mengapa kasus-kasus di Wikileaks menjadi titik penting dalam sejarah keamanan informasi dan menjadi pelajaran bagi pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat di era digital. Baik, mohon izin perkenalkan nama saya Ramdhani Febriansyah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengapa informasi digital mudah bocor. Kita akan mempelajari bagaimana celah keamanan di era internet dan faktor manusia. Pada perkembangan zaman sekarang, perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memberikan kecepatan yang tidak pernah terjadi di era dokumen fisik. Pemerintah dapat menyimpan data kependudukan, rumah sakit, mengelola rekam medis, dan perusahaan memproses transaksi dalam hitungan detik. Namun, kemudahan ini menghadirkan paradoks. Sifat dasar informasi digital yang membuatnya sangat berguna juga menjadikannya sangat rentan untuk dicuri, digandakan, dan disebarkan tanpa batas. Berikut adalah perbedaan dari dokumen fisik dan dokumen digital. Dapat kita lihat, di sini ada kualitas salinan, kecepatan distribusi, jejak perubahan, dan skala kebocoran. Internet dan efek multiplikasi. Layanan penyimpanan atau cloud storage memungkinkan kita mengakses file dari berbagai perangkat tanpa media fisik. Ini sangat efisien untuk dunia kerja, tetapi berakibat fatal jika terjadi kebocoran data. Sekali data dipublikasikan di internet, penghapusan total adalah hal yang hampir mustahil. Faktor manusia sebagai titik terlemah. Ancaman terbesar terhadap keamanan informasi seringkali bukan berasal dari kelemahan teknologi, melainkan dari kesalahan operasional manusia. Sistem komputer dapat dilindungi oleh perangkat lunak tercanggih, tetapi manusia tetap menjadi celah yang sangat terbuka. Berikut adalah matriks landscape ancaman keamanan. Untuk melindungi data, kita harus mengkategorikan ancaman berdasarkan dari mana datangnya dan apa niat di baliknya. Berikut adalah matriksnya. Berasal dari internal eksternal, niatnya itu tidak disengaja dan disengaja. Ancaman dunia maya dari luar sistem. Organisasi terus-menerus diserang oleh pihak eksternal yang mengeksploitasi kerentanan sistem maupun celah psikologis manusia, seperti ada malware, phishing, dan ransomware. Membangun arsitektur pertahanan berlapis. Semakin banyak data yang dihasilkan, semakin sulit untuk dijaga. Keamanan tidak bisa lagi mengandalkan satu tembok pertahanan di luar sistem. Kita harus membangun arsitektur pertahanan di dalam data itu sendiri. Lapis pertahanan pertama yaitu klasifikasi data. Tidak semua data diciptakan sama. Melindungi semuanya dengan tingkat keamanan tertinggi akan melumpuhkan operasional. Data classification adalah proses pengelompokan informasi berdasarkan tingkat kerahasiaannya untuk memberikan porsi perlindungan yang tepat. Lapis pertahanan kedua, hak akses minimal. Pemberian hak akses yang terlalu luas kepada satu pengguna adalah celah fatal. Prinsip least privilege memastikan setiap pengguna hanya memperoleh akses ke informasi yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaannya dan tidak lebih. Lapis pertahanan ketiga, mesin enskripsi. Enskripsi adalah proses mengubah informasi yang dapat dibaca menjadi kode acak. Sekalipun file berhasil dicuri di tengah jalan, isinya tetap menjadi teka-teki yang tidak bermakna tanpa kunci yang tepat.
Pelajaran dari era Wikileaks. Kasus Wikileaks menjadi bukti nyata bahwa kebocoran informasi mendemonstrasikan apa yang terjadi ketika tiga elemen berbahaya bertemu. Ketiga elemen tersebut yaitu akses manusia, kecepatan internet, sifat data digital, dan berdampak pada skala yang besar. Keamanan informasi harus menjadi bagian inherent dari budaya kerja setiap pegawai, bukan hanya beban tim IT atau tim TI. Berikut adalah segitiga keamanan informasi yang terdiri dari kebijakan, teknologi, dan manusia. Dari bidang teknologi bisa kita buat enskripsi atau antivirus atau cloud security. Untuk dari manusianya harus ada kesadaran, pelatihan, dan kewaspadaan. Serta dari bidang kebijakan harus ada klasifikasi data dan aturan hak akses minimal. Keamanan adalah proses, bukan produk. Tidak ada sistem secanggih apapun yang 100% aman selamanya. Ancaman cyber terus berevolusi, sehingga keamanan informasi tidak bisa sekedar install dan dilupakan. Ia adalah siklus yang hidup dan berkelanjutan. Keamanan sejati adalah kewaspadaan yang terus diperbarui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan, nama saya Devista Adikayanti. Jika sebelumnya sudah dibahas mengapa data digital mudah bocor, kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah pentingnya, tapi sering kita cuekin pas lagi asik berselancar di internet. Gimana sih cara menyembunyikan identitas di era digital ini? Pernah nggak sih kalian mengirimkan surat namun pada bagian amplopnya dibuat kosong, pengirim dan alamatnya dikosongin, tapi si penerima tetap bisa membaca surat tersebut, namun tidak mengetahui siapa pengirimnya dan dari mana. Analogi amplop kosong inilah yang akan menjadi fondasi utama kita untuk membahas topik kali ini. Apa sih anonimitas digital itu? Gampangnya gini, anonimitas digital itu bukan berarti kalian nggak ngapain atau tiba-tiba jadi hantu ya. Nggak gitu, aktivitas kalian tetap kelihatan seperti mengirim email atau mengirim dokumen, tapi sosok di balik layar tidak diketahui. Seperti surat tadi, isinya jelas tapi pengirimnya gelap. Intinya, ini memisahkan tindakan digital kalian dari identitas asli kalian sendiri. Kemudian sekarang pertanyaannya, mengapa kita membutuhkannya? Sering dengar kan, kalau menyembunyikan identitas itu berhubungan dengan yang jahat, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Coba bayangkan, para pelapor pelanggaran whistleblower yang berani ngebongkar korupsi, terus jurnalis yang menerima dokumen super rahasia, aktivis HAM, atau rakyat biasa yang ingin melaporkan kejahatan penguasa. Buat mereka, anonimitas ini bukan sekedar iseng, ini adalah perisai keselamatan yang absolut. Tanpa anonimitas, nyawa, pekerjaan, atau kebebasan mereka akan benar-benar hancur karena ancaman fisik atau ancaman hukum. Dan kalau ngomongin ini nggak afdol kalau nggak nyebut Wikileaks. Ini studi kasus yang paling monumental. Seluruh sistem organisasi ini, nyawa utamanya adalah prinsip anonimitas. Mereka benar-benar memisahkan identitas si pengirim dari dokumen yang dibocorin. Bahkan yang bikin luar biasa, pihak Wikileaks sendiri bikin sistem supaya mereka juga nggak tahu siapa pengirim aslinya. Kenapa? Karena kalau sistem mereka disita atau diselidiki, si sumber ini tetap aman dan nggak tersentuh sama sekali. Kemudian kita bahas mengenai jejak digital. Kita harus patahkan mitos kalau kita bisa 100% nggak kelihatan, karena pada dasarnya internet itu dari sananya dirancang buat saling menghubungin perangkat, dan di mana ada koneksi, di situ pasti ada jejak. Setiap alat yang connect ke internet pasti punya namanya IP address. Gampangnya ini adalah alamat fisik kalian. Kalau kalian belanja online, kurir pasti butuh alamat kalian buat ngantar paket kan? Sama saja dengan internet, jaringan butuh alamat digital kalian buat datanya nyampe. Jadi jejak digital ini mau nggak mau otomatis selalu ada. Nah, kelemahan kita lah yang sebenarnya di sini. Coba perhatikan perbandingan gambar di layar ini. Di sisi kiri ada data. Ini ibarat isi surat kalian. Tapi di sisi kanan atau ada metadata. Metadata ini ibarat amplop.
Isinya tentang kapan kalian buka internet, dari jaringan mana, dan IP siapa saja yang lagi mengobrol. Dan kalian tahu, seringkali bukan amplop yang mengungkap identitas kalian, tapi justru amplop teknis alias metadata ini yang sering merangkai teka-teki tentang identitas kalian sebenarnya. Nah, bagaimana cara menyembunyikan metadata ini? Yang kita butuhkan adalah yang pertama enkripsi. Enkripsi ini untuk mengacak data kalian jadi sandi rumit biar nggak bisa dibaca sembarang orang. Kemudian yang kedua ada Tor. Ini jaringan pelindung yang ngebungkus dan nyamarin rute komunikasi kalian biar nggak susah dilacak. Yang ketiga, protokol komunikasi aman yang jadi benteng anti penyadapan. Ketiga ini adalah lapisan pelindung teknis yang mutlak kalian butuhkan untuk mengelola metadata ini. Kemudian pada akhirnya, semua kecanggihan teknologi ini membawa kita pada perdebatan etis layaknya dua sisi mata uang. Ingat ya, teknologi itu pada dasarnya netral. Dampaknya murni tergantung pada siapa yang memakainya. Mari kita timbang dua sisi ini secara objektif. Di sisi kiri kita punya hak privasi individu. Ini krusial banget buat melindungi informasi pribadi dan memberi ruang aman untuk kebebasan ekspresi. Tapi di sisi kanan ada keamanan publik. Pihak penegak hukum punya argumen kuat. Kalau mereka butuh kemampuan buat melacak digital ini buat mencegah kejahatan dan menjaga keselamatan masyarakat luas. Dua-duanya valid dan mewakili kepentingan yang sah. Menemukan titik keseimbangan di antara keduanya merupakan tantangan terbesar di era digital ini. Kemudian, sebelum saya mengakhiri topik ini, saya punya pertanyaan untuk kita semua. Pikirkan, sudahkah kita bertanggung jawab atas jejak digital kita sendiri? Memahami anonimitas itu sendiri bukan cuma soal gimana cara bersembunyi dari internet, tapi sadar sepenuhnya bahwa setiap jari kita mengklik sesuatu selalu ada jejak yang tertinggal. Lindungi privasi kalian, pahami teknologinya, dan yang paling penting gunakan dengan bijak. Terima kasih sudah banyak menyimak materi. Terima kasih banyak sudah menyimak materi kali ini. Materi menarik lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Tubagus Sayan Amullah akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dalam pemenuhan tugas Cyber Security Management. Baik untuk bagian saya yaitu menjelaskan tentang kriptografi. Next. Baik, sebagai pendahuluan, mengapa anonimitas saja tidak cukup untuk menjaga keamanan informasi penting di jaringan internet? Jadi di bab sebelumnya kita mempelajari tentang anonimitas, yaitu proses menyembunyikan identitas di internet. Tapi itu saja tidak cukup untuk dapat menjaga kerahasiaan data. Karena jika file atau data yang dapat diambil oleh hacker, walaupun tidak diketahui siapa pengirimnya, tapi jika bisa diakses datanya, maka data itu akan sama saja bocor. Nah, disinilah peran kriptografi tersebut. Baik, lanjut. Apa itu kriptografi? Yaitu kriptografi yaitu ilmu dan teknik untuk melindungi informasi dengan mengkodekan data menjadi bentuk rahasia. Mirip seperti menulis pesan dengan menggunakan bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh pengirim dan penerima. Menggunakan perhitungan matematika kompleks untuk mengubah file yang dapat dibaca manusia menjadi acak dan merupakan fondasi paling utama dari keamanan informasi di era digital modern. Pentingnya kriptografi. Yang pertama, yaitu internet adalah jaringan terbuka di mana data itu dapat berpindah melewati berbagai perangkat jaringan publik sebelum sampai ke tujuan, yang berarti akan ada risiko penyadapan. Jadi tanpa pelindungan khusus, jadi pihak lain itu dapat berpotensi untuk melihat, menyadap, atau mencuri isi data selama proses pengiriman. Nah, peran kriptografi di sini yaitu mengamankan data sebelum dikirim sehingga informasi tetap terlindungi meskipun berhasil dicegat di tengah jalan. Jadi walaupun datanya itu sudah dapat diambil nih oleh hacker, tapi hacker akan kesulitan untuk dapat membaca data tersebut karena dikunci oleh kriptografi. Nah, kriptografi ini eh, pada konsepnya ada enskripsi dan deskripsi. Ya, enskripsi ini adalah proses mengubah informasi asli atau plain text menjadi kode rahasia atau ciphertext. Jadi data dienskripsi em, berubah menjadi kumpulan simbol acak yang tidak memiliki arti bagi pihak yang tidak berwenang. Lalu setelah data sampai ke penerima akan dilakukan deskripsi.
yaitu proses mengembalikan data yang terenskripsi menjadi data asli. Jadi proses dekripsi ini hanya dapat dilakukan menggunakan kunci kriptografi yang tepat. Nah, kunci kriptografi itu apa sih? Jadi eh, dapat dianalogikan kunci kriptografi itu sebagai kunci pintu digital. Jadi kriptografi key atau kunci kriptografi adalah informasi khusus yang digunakan dalam proses enskripsi maupun deskripsi data. Jadi meski seseorang dapat berhasil menyalin atau mencuri file data tersebut tanpa memiliki kunci kriptografi, isi file tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat dibaca. Nah, semakin kuat sistem kunci tersebut, maka semakin tinggi tingkat keamanan data dari ancaman peretasan. Nah, tujuan utama kriptografi yang pertama adalah confidentiality, atau menjaga kerahasiaan informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Yang kedua adalah integrity, yaitu menjaga keaslian data dan mendeteksi apabila terjadi perubahan dokumen selama pengiriman, serta authentication, yaitu memastikan bahwa data benar-benar berasal dari pengirim yang sah dan terverifikasi. Nah, dalam peran kriptografi dalam Wikileaks, jadi dalam buku yang dipelajari, salah satunya adalah yang dibahas adalah Wikileaks. Kriptografi ini berperan dalam yang pertama yaitu perlindungan dokumen. Jadi mencegah penyadapan terhadap dokumen rahasia saat ditransmisikan. Yang kedua, perlindungan sumber. Jadi menjaga identitas whistleblower agar tetap aman dan dari bahaya fisik dan hukum. Yang ketiga adalah fondasi operasional. Jadi tanpa kriptografi modern, sistem seperti Wikileaks ini sangat riskan untuk dijalankan karena data-datanya itu dapat dibuka dan diketahui oleh hacker atau pihak yang tidak berwenang. Lalu penerapan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah perbankan dan e-commerce, yaitu memproteksi transaksi keuangan digital dan dompet elektronik dari pencurian data. Layanan pesan instan, yaitu penerapan enskripsi end-to-end pada aplikasi pesan dan email harian. Keamanan web, yaitu HTTPS, simbol gembok pada browser yang menjamin sandi dan kartu kredit terenskripsi, serta penyimpanan cloud yang mengamankan dokumen pribadi yang disimpan di server internet. Jadi berbagai eh, bidang ini menggunakan kriptografi dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kriptografi ini terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan warga masyarakat yang lebih mengutamakan hak privasi. Jadi di perspektif pemerintah, enskripsi yang terlalu kuat ini dikhawatirkan dapat menyulitkan aparat hukum dalam menyelidiki tindak kejahatan dan ancaman keamanan nasional. Nah, dari perspektif warga masyarakat yang lebih menjunjung hak privasi, masyarakat ini membutuhkan enskripsi yang kuat sehingga dapat melindungi data pribadi, komunikasi rahasia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kriptografi dan digital trust. Jadi, kriptografi ini sangat berperan penting dalam digital trust atau kepercayaan digital, yaitu dapat memberikan rasa percaya bagi masyarakat untuk melakukan transaksi, bertukar data, dan menyimpan informasi pribadi secara daring, secara online. Jadi, tanpa adanya kriptografi ini, ekosistem digital itu tidak akan dapat berkembang, karena masyarakat akan was-was jika melakukan transaksi atau kegiatan digital. Baik, kesimpulannya di bab 7 ini mengenai kriptografi, itu kriptografi merupakan teknologi utama yang menjaga keamanan informasi di era digital. Kriptografi bertujuan untuk menjaga kerahasiaan data, menjaga keaslian data, serta memastikan pihak yang berkomunikasi. Kemudian kriptografi bukan hanya teknologi bagi organisasi besar, tetapi merupakan pilar utama dalam membangun keamanan, privasi, dan kepercayaan masyarakat di era digital. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Catur Nugroho. Di sini saya Arif Prakasandiarda akan memaparkan bab 8 terkait Tor dan teknologi anonimitas. Jadi mengapa anonimitas dibutuhkan? Karena enskripsi hanya melindungi isi pesan. Aktivitas internet tetap meninggalkan jejak digital.
Data yang dapat dilacak berupa IP address, waktu komunikasi, jalur pengiriman data, ataupun metadata, sehingga dibutuhkan teknologi yang mampu menyembunyikan identitas penggunanya. Kemudian mengapa aktivitas internet mudah dilacak? Penyebabnya adalah setiap perangkat kita memiliki IP address. IP ini seperti alamat rumah yang di internet. Sehingga setiap aktivitas menghasilkan metadata berupa waktu akses dan juga ada perangkatnya serta ada jalur komunikasi. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas internet dapat dipetakan. Kemudian kebiasaan pengguna dapat diketahui. Nah, di sini adalah Tor. Kemudian Tor itu apa sih? Peran Tor ya. Tor adalah jaringan yang membantu pengguna internet menyembunyikan identitasnya. Jadi Tor itu adalah the onion router. Tor membantu menyembunyikan identitas pengguna dengan mengalihkan koneksi melalui beberapa relay. Jadi di sini pengguna sebagai perangkat kemudian data terenskripsi di relay pertama, kemudian dilanjutkan relay kedua, relay ketiga, sehingga kita pengguna bisa sampai dengan website yang akan kita tuju. Hal tersebut menyebabkan IP asli kita tidak terlihat oleh website. Nah, cara kerja Tor di sini dianalogikan dengan pengiriman surat ya. Jika tanpa Tor, kita pengirim langsung ke penerima. Kemudian dibandingkan dengan Tor, pengirim yang akan mengirim pesan harus melalui 3 kurir yang berbeda, sehingga ketika sampai ke penerima tidak tahu siapa pengirim aslinya, begitu. Tidak ada satu pihak yang mengetahui seluruh perjalanan datanya. Nah, ini mengapa disebut onion? Karena data dibungkus dengan lapisan enskripsi seperti lapisan bawang. Pada gambar di sini, data asli, kemudian di relay 1 membuka lapisan pertama, kemudian relay 2 membuka lapisan kedua, dan relay ketiga sampai dengan data sampai ke tujuan. Hasilnya, asal data sudah diketahui, isi komunikasi tetap terlindungi. Kemudian peran Tor dalam Wikileaks. Tor digunakan untuk membantu melindungi identitas pelapor, menyamarkan jalur komunikasi, mengurangi kemungkinan pelacakan. Namun di sini Tor bukan satu-satunya perlindungan ya, karena keamanan di internet juga didukung oleh kriptografi, prosedur keamanan, dan teknologi anonimitas lainnya. Manfaat dan keterbatasan Tor. Manfaatnya bisa melindungi whistleblower, mendukung kebebasan pers, menjaga privasi pengguna, dan membantu aktivis. Namun keterbatasannya dia tidak menjamin anonimitas 100%. Kesalahan pengguna dapat memunculkan identitas dan dapat disalahgunakan untuk tindakan ilegal. Nah, hubungan Tor, kriptografi, dan anonimitas. Jadi, kriptografi ini bisa berfungsi melindungi data. Tor berfungsi menyembunyikan jalur komunikasi, dan anonimitas berfungsi menyembunyikan identitas pengguna. Ketiganya saling melengkapi sehingga komunikasi digital menjadi lebih aman. Nah, kesimpulannya, Tor merupakan teknologi anonimitas yang menyamarkan jalur komunikasi pengguna. Tor membantu melindungi identitas saat mengakses internet, namun perlindungan terbaik tetap diperoleh melalui kombinasi dari 3 hal tersebut, Tor, kriptografi, dan teknologi keamanan lainnya. Teknologi ini bersifat netral, manfaat dan risikonya tergantung pada cara kita sebagai penggunanya. Begitu. Sekian paparan bab 8. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman Unsia dan juga mahasiswa dan pemirsa YouTube yang berbahagia. Kita sampai pada kesimpulan dari pelajaran dari Wikileaks dan masa depan keamanan informasi digital. Ini menjadi penutup ya, sekaligus merangkum gagasan utama dalam buku This Machine Kills Secrets, di mana berdasarkan seluruhan pembahasan, penulis menunjukkan bahwa kemunculan Wikileaks bukan sekedar kisah tentang kebocoran dokumen rahasia, melainkan sebuah titik balik dalam sejarah perkembangan teknologi informasi. Buku ini memperlihatkan bagaimana internet, anonimitas digital, dan kriptografi telah mengubah hubungan antara pemerintah, media, organisasi, dan masyarakat. Nah, penjelasan berikut dikembangkan menggunakan bahasa Indonesia, jadi teman-teman mudah untuk memahami apa yang saya paparkan.
Jadi ya selama berabad-abad ini memang kekuasaan seringkali bergantung pada kemampuan seseorang atau suatu organisasi untuk mengendalikan informasi. Pemerintah menyimpan dokumen rahasia, militer melindungi strategi pertahanan dan perusahaan menjaga rahasia bisnis, sekaligus berbagai organisasi memiliki arsip yang hanya boleh diketahui oleh pihak tertentu. Namun perkembangan teknologi digital telah mengubah kondisi tersebut, di mana internet memungkinkan informasi berpindah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dokumen yang dulu hanya dapat diakses oleh segelintir orang kini dapat disalin dan disebarluaskan kepada jutaan pengguna hanya dalam hitungan detik. Perubahan inilah yang menjadi inti pembahasan buku This Machine Kills Secrets. Melalui kisah Wikileaks, Julian Assange, serta perkembangan teknologi anonimitas dan kriptografi, buku ini menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki era baru, yaitu era ketika informasi menjadi kekuatan yang sangat sulit untuk dikendalikan. Jadi saya lihat bahwa Wikileaks dalam buku ini adalah sebagai simbol perubahan. Buku ini menjelaskan bahwa bukan hanya sebuah situs web, Wikileaks ini mempublikasikan dokumen rahasia. Lebih dari itu, Wikileaks menjadi simbol perubahan dalam hubungan antara teknologi dan kekuasaan. Sebelum internet berkembang, pemerintah memiliki kemampuan yang relatif besar untuk mengendalikan informasi yang dimiliki. Wikileaks memperlihatkan bahwa teknologi memungkinkan seorang menyebarkan dokumen kepada masyarakat tanpa memerlukan lembaga penerbit atau media sebagai satu-satunya perantara. Perubahan tersebut menggeser cara masyarakat memperoleh informasi, mengubah cara organisasi menjaga kerahasiaan data. Salah satu pesan penting yang dapat dipahami dari buku ini adalah bahwa teknologi pada dasarnya bersifat netral. Internet tidak diciptakan untuk membocorkan informasi, kriptografi juga tidak dibuat untuk menyembunyikan kejahatan. Anonimitas digital juga bukan semata-mata digunakan untuk menghindari hukum. Seluruh teknologi tersebut hanyalah alat. Bagaimana teknologi digunakan sepenuhnya bergantung pada manusia yang memanfaatkannya. Teknologi yang sama dapat digunakan untuk melindungi hak privasi, menjaga keamanan transaksi keuangan, mengamankan komunikasi, membantu jurnalis melindungi narasumber, dan maupun digunakan untuk tujuan bertentangan dengan hukum. Karena itu, buku ini tidak mengajak pembaca untuk menganggap teknologi sebagai sesuatu yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Namun, penulis mengajak pembaca memahami bahwa setiap perkembangan teknologi selalu membawa manfaat sekaligus tantangan. Jadi sepanjang buku ini salah satu tema yang terus muncul adalah hubungan antara transparansi dan kerahasiaan ya. Transparansi berarti keterbukaan informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana suatu organisasi menjaga kerahasiaannya. Sementara kerahasiaan diperlukan untuk melindungi informasi yang apabila dipublikasikan dapat membahayakan individu, organisasi maupun negara. Penulis menunjukkan bahwa kedua prinsip tersebut masing-masing sangat penting ya. Apabila seluruh informasi dirahasiakan, masyarakat akan kesulitan melakukan pengawasan terhadap pemerintah maupun organisasi besar. Namun sebaliknya, apabila seluruh informasi dibuka tanpa batas, berbagai resiko terhadap keamanan nasional, keselamatan maupun organisasi, keselamatan individu maupun hubungan diplomatik dapat muncul permasalahannya. Oleh karena itu, tantangan utama pada era digital bukan memilih salah satu di antara keduanya, namun tetap mencari keseimbangan yang tepat. Kasus Wikileaks menjadi pelajaran penting bagi organisasi seluruh dunia bahwa banyak pemerintah dan perusahaan menyadari menjaga keamanan informasi tidak cukup hanya dengan membangun gedung yang aman atau memasang sistem komputer yang canggih. Jadi ancaman terbesar seringkali berasal dari kombinasi antara teknologi, manusia, dan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keamanan informasi mulai berubah. Jadi perubahan tersebut menunjukkan bahwa keamanan informasi telah berkembang menjadi tanggung jawab dan dari seluruh organisasi, bukan hanya bagian teknologi informasi. Jadi pentingnya literasi digital di sini adalah kemampuan seseorang untuk memahami penggunaan, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana. Literasi digital tidak hanya mampu menggunakan komputer atau internet, lebih dari itu literasi digital mencakup kemampuan memahami bagaimana data disimpan, diinformasikan, dan disimpan untuk tidak bocor, dan bagaimana melindungi privasi serta bagaimana menggunakan teknologi secara etis. Jadi masa depan keamanan informasi nantinya memungkinkan akan semakin bergantung pada artificial intelligence dan autentikasi yang lebih kuat.
Jadi kalau evaluasi pendekatan keamanan informasi di masa lalu, jadi fokus perlindungan tuh hanya membangun gedung dan penjagaan fisik dokumen seperti itu. Namun di era digital, pengolahan hak akses, penggunaan, dan perlindungan identitas digital menjadi sangat penting. Kemudian yang lalu juga pertahanan utamanya cuma tembok, berkas, dan cuma dikasihkan kepada orang yang berhak memiliki tanggung jawab eksklusif untuk menyimpan teknologi informasi tersebut. Di era digital, enkripsi canggih membuat pencatatan aktivitas secara log, jadi secara otomatis, dan tanggung jawabnya berkelanjutan seluruh elemen organisasi, jadi berkesinambungan seperti itu. Jadi kalau di situ kita akan jelaskan bahwa terdapat 3 pilar keamanan modern, yaitu the security triad, di mana teknologi, manusia, dan kebijakan itu menjadi keamanan optimal untuk mencegah ancaman terbesar dalam pilar tersebut. Jadi kalau di teknologi ada enkripsi, sistem komputer canggih, dan alat pertahanan dasar. Di manusia ada pelatihan pegawai, kesadaran, dan penggunaan dan penjagaan kunci. Dan untuk kebijakannya, di sini ada aturan akses, evaluasi berkala seperti SOP seperti itu ya. Nah, peran masyarakat di sini juga berperan drastis ya. Kalau di masa lalu kan benar-benar cuma nyimpen aja berkasnya. Jadi kita cuma penerima pasif aja. Kalau yang sekarang tuh di era digital kita semakin aktif ya. Penciptaan melalui media sosial, kemudian ada penyebar informasi, membagikan opini ya, dan pengawasan atau memantau, memverifikasi informasi. Nah, perisai utama kita adalah dengan memahami, menggunakan, dan ada etika dan mengevaluasi. Nah, untuk landscape masa depan di sini tuh ada AI, kemudian autentikasi lanjutan, kemudian ada kriptografi masa depan. Nah, ini mengapa penting di Indonesia? Karena di sektor vital pemerintah, rumah sakit, perbankan, dan lembaga pendidikan ini sangat penting ya untuk menjaga kerahasiaan IT yang ada di Indonesia. Aset berharga seperti data pribadi, rekam medis, dan dokumen keuangan, serta informasi strategis dari TNI atau polisi itu yang harus disimpan dan tidak boleh bocor oleh hacker seperti itu. Nah, kalau yang kita lihat bahwa memang secanggih apapun elemen yang kita susun, memang garis pertahanan terakhir itu hanyalah manusia ya. Di sini harus ada integritas dan kesadaran dan serta tanggung jawab manusia untuk menentukan segalanya. Nah, di sini ada 5 pemahaman era digital di mana perubahan ekosistem, kecepatan dan netralitas, kompleksitas dan keseimbangan itu menjadi salah satu yang penting untuk menjaga kerahasiaan digital di era sekarang. Nah, kesadaran kita adalah sistem keamanan terbaik. Masa depan informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan baris kode komputer, melainkan oleh kebijaksanaan manusia dalam memanfaatkannya. Jadi saya rasa buku yang kita baca bersama oleh kelompok kami, kelompok 1, This Machine Skill Secret, mengajarkan bahwa apapun pertahanan yang kita berikan pada era digital ini, pertahanan terakhir adalah di manusianya. Seperti itu. Terima kasih. Berikut adalah apa yang telah kami sampaikan dari kelompok 1. Sampai jumpa.